Oke, kembali lagi bersama saya Gugun Soma. Dan Edo Blanco. Masih di Roadcast Sosialism. Dan kali ini kita sudah bersama Bilal Indrajaya. Salam kenal. Apa kabar nih Mas Bilal? Sehat Mas Bilal? Alhamdulillah kabar baik. Sebutnya Mas atau Bang ya? Bebas apa aja. Oh bebas ya. Kalau Bilal aja manggilan lah. Bilal aja ya. Bil aja Bil. Gitu. Siap Bil. Seumuran gak nih? Seumuran gak nih? Kayaknya aku lebih tua kayaknya ya. Saya manggilnya Aku lebih muda justru. Iya, Lahir berapa? Saya 97. Masnya? aku 93. Saya 2001. Wah, Serius? saya tidak percaya itu. Oh saya gak percaya ya? Tidak percaya dong. 95. Oh 95, Oke, ya nggak jauh lah. Nggak jauh. Kita belum Gen Z kan ya? Belum. Iya. Ini masa kayak Gen Z. Udah Oh masuk. Gen Z ya? Aku udah ada di jembatan antara apa itu Gen Z dan juga milenial. Oh Perbatasan. perbatasan. Iya, Siap. perbatasan. Iya, Biasanya iya. kalau perbatasan itu yang enak-enaknya itu. Wah ya bener juga. Nah Dok, Ya. kalau ngomongin Bilal Indrajaya, Bilal Indrajaya. udah biasa kita ngomongin musik. Musik udah biasa. Udah biasa lah. Soundtrack yang dipakai cogan-cogan itu kan Ya udah biasa udah juga. biasa. Betul. Ini mah kita ingin memvalidasi Dok ya. Validasi. Jadi banyak Mas Bilal netizen yang berucap pertama misalnya. Bilal ini suka kepada komik-komik gitu. Banget. Oh, Suka gitu? Banget, iya. Komik apa aja tuh? Conan kah apa gitu? Saya Nah. mungkin kalau yang paling suka mah karya-karyanya Fujiko Fujio ya. Fujiko Doraemon. Fujio. Oh iya. Pimen ini saya sampai pakai nih. Oh iya Oh iya, iya bener. betul. Saya suka Little Ghost Kitaro. Oke. 21 Emon. Ya. Iya Komik-komik iya. Zaman dulu lah. Oke. Ternyata Bang Bill suka komik-komik. komik-komik. Suka. Berarti juga mengumpulkan itu, Oh, maksudnya per koleksi, episode iya. gitu ya? Di koleksi gitu per episode gitu semuanya ada. Sebenarnya dari ibu saya sih. Ibu saya koleksi komik juga. Jadi Oh, Oke. dari kecil suka bacain. Hmm. Jadi gara-gara beliau saya juga suka baca Jadi komik. suka baca. Suka Oke. baca. Karena waktu kecil nggak punya temen. Waduh. oke. Nah, fun fact kedua teh apa cenah Dok? Fun fact kedua dari netizen kayak gini Bang Bilal. Kan ini kata netizen ya, mungkin pernah juga lihat podcast-podcast sama Bang Bilal sebelum-sebelumnya. Iya. Tentang awal suka musik itu Lamb of God katanya. Salah satunya. Salah satunya. Iya. Nah, sekarang dengan karya-karyanya yang apa disebutnya pop gitu ya. Ini kan menjadi jomplang gitulah. Ya. Itu kenapa nggak memilih jadi Circle Lamb of God misalkan kalau itu memang disukai? Saya kan jadi memutuskan untuk nyanyi baru 5 tahun kali ya. Oke. Oh, oke. Dari zaman SMP itu ngeband itu main gitar. Karena saya dulu zaman SMP itu suka banget sama Mark Morton, gitarisnya Lamb of God. Oh, Oke. Jadi sebenarnya dari awal bermusik mah suka musisinya banyak gitu, cuman awalnya belajar tuh main gitar gitu. Suka Iya. banyak gitaris, dan salah satunya yang paling saya suka tuh Mark Morton Oh iya. gitu. Oke, Saya oke. jadilah enggak yang Lamb of God banget ya, ntar pasti kalau saya ngaku-ngaku dibilang poser. Cuman cukup suka Ya. lah. Saya suka album-albumnya, saya suka yang Ashes of the Wake, Sacrament, saya suka juga yang di tahun 2012 tuh Lamb of God tuh ada album yang lagu-lagunya juga susah dikulik sampai akhirnya saya menyerah gitu. Ya udahlah, kulik-kulik lagu iya. Ghost Walking gitu, terus Iya. Oke. Desolation susah banget ternyata. Iya. Banyak gitu. chord-chord yang patah, disebutnya chord patah. Chord Ya, patah. yang shredding Iya betul. Kayak B, sus, 7, 9, 8, 10 kan karena, gitu. Nah, karena pada akhirnya Mawas diri tidak pandai mainin lagu orang, jadi oke. akhirnya Oh, iya. dengan segala keminimalisan skill yang saya punya, akhirnya bikin lagu sendiri aja. Bikin lagu sendiri. oke. Tapi saya tidak percaya. Argumen tadi saya terbatas, nggak bisa ngulik. Jadi Karena- ada fun fact lagi. Nah Mas gimana Bilal. tuh? Jadi Mas Bilal ini kalau nggak salah nih, sebelum di tahun 2019 sempat kalau di Bandung itu namanya reguleran di kafe. Sebelum sampai akhirnya Mas Bilal Oke. punya karya. Iya. Itu gimana ceritanya Mas Bilal? Nah, kalau tadi Lamb of God saya nggak mau sosokan, Dan Ya. kalau soal gini, reguleran tuh dulu sempat dari 2015 sempat reguleran. Kemudian 2018-19 juga dengan band yang sekarang ini yang ngiringin saya manggung tuh juga Oke. sempat reguleran dulu. Oke. Tapi main ini lagu Beatles aja. Oh, Udah soal iya. katalog The Beatles saya mah hatam, boleh diadu. Gitu. Ed.
Tapi kalau Lamb of God mah nggak sehatam itu. Ntar dibilang poser. Kalau ada orang bilang saya poser Beatles, coba tes. Asik. Oke. Nah, menarik ketika kita bicara tentang The Beatles. Ya. Nah, The Beatles ini kan selalu ada opsi. Ya. Nah, Mas Bilal ini The Beatles-nya Paul McCartney kah atau John Lennon kah Atau John Lennon, ya. lebih Suka ke semua, siapa? John Suka Paul, semua. George Ringo, cuman lebih Paul kayaknya, tim Paul kayaknya. Oke, dalam penggarapan musiknya Dalam kah? penggarapan musiknya, dalam saya selalu suka songwritingnya Paul McCartney gitu. Oke. Memang lebih ketebak dibanding John Lennon ya menurut saya. Sepakat. Atau kayak George Harrison tuh kalau bikin lagu suka patah-patah tuh half diminished Ya, tiba-tiba ya. apa Iya, bener. itu kalau Paul tuh kayaknya nggak tanpa bermaksud untuk menganggap sepele gitu. Cuman Iya, Paul betul. McCartney itu lagu-lagunya indah. Iya. Dalam Indah. artian menurut saya untuk bisa mencintai dan menikmati melodi-melodi Paul McCartney itu nggak butuh effort sebanyak itu karena masuknya lebih gampang Ya. gitu. Dan Oke. Paul McCartney kalau bikin lagu nadanya manis-manis gitu. Maybe I'm Amazed, Iya benar. terus My Valentine itu emang Iya. Sederhana tapi istimewa gitu ya. bagus banget lah gitu. Oke. Dan dia keren Manis-manis. aja gitu. Yap. Manis-manis kayak kopi The Lodge. Wis, aduh Mas. Wes, satu cappuccino. Nah, Mas Bilal, aku sedikit bicara tentang karya dari Bilal Baik, Indrajaya. Karya, ya. Aku lihat kan judul-judul atau kata-kata yang muncul dari karya seorang Bilal itu ada kata-kata puspa, ada Puspa. kata-kata Dara. nelangsa, dara, Dara. gitu ya misalnya. Nah, apakah secara referensi kan yang aku tahu mah gitu, ini mah keterbatasan saya. Yang kata-katanya seperti itu muncul tuh seperti di zamannya Eros Jarot, Ya. Ya, Chandra ya. Darusman. Apakah itu juga menjadi referensi Bilal hari ini? Banget. Dari dulu saya selalu punya pemikiran kalau kita mengkotak-kotakin selera musik itu rugi banget gitu ya. Karena nggak usah ngomongin luar negeri ya, ngomongin Indonesia menurut saya mah punya banyak banget lagu-lagu bagus gitu, band-band bagus, Betul. musisi-musisi yang jenius, apalagi dari zaman-zaman dulu gitu. Kalau kita ngomongin era-era 60-an, kita punya Kus Bersaudara, kita ngomongin 70-an dan so on gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak gali referensi sebanyak-banyaknya itu rugi banget. Makanya itu saya juga sampai akhirnya punya banyak referensi musik. Kalau kita ngomongin penulisan lirik gitu ya, saya mungkin nggak malu dan nggak segan buat mengakui bahwa saya sangat terinfluence dari musisi-musisi tahun 70-80-an gitu. Eros Jarot, banget. Banget tuh. Itu Guru Soekarno Putra, banget. Oke. Gitu. Lagu-lagunya Faris RM, banget. Chandra Darusman, Casero, banget. Oke. Jadi memang diksi-diksinya indah menurut saya. Iya. Menurutku ya. Oke. Jadi misalnya kayak kita denger lagunya Chrisye, judulnya apa? Merepih Alam, anjing. Iya benar. Gila. Eta gila bisa. Iya, ada juga apa lagi? Meremang Gulana, anjing, bagus banget. Iya benar. Indah. Jadi memang saya pasti mengakui bahwa saya terinfluence dari lirik-lirik lagu yang saya sukain. Makanya Oke. mungkin orang ada yang, liriknya gini, ya karena gue dengerinnya begini-begini. Mereka yang duluan bikin begituan, Ya, ya, jadi ya. don't thank me, thank them. Saya mah cuma Iya. penikmat musik aja. Oke. Nah, kalau kata Om Eros Jarot, beliau juga memunculkan lirik-lirik yang seperti itu karena beliau sering membaca. Apakah Bilal juga ada diksi-diksi yang Ya. muncul itu dari buku bacaan yang Bilal baca misalnya atau? Ada Oke, banget, oke. ada banget. Jangankan buku gitu, film pun ngaruh banget. Film. Oke. Kayak banyak banget film-film atau buku-buku yang mungkin kita nggak expect memberikan kita referensi gitu. Komik pun salah satunya, film kartun. betul, gitu. ha. Kalau kita ngomongin, saya pernah nonton kartun The Simpsons. Itu kan Oh iya. lucu banget kan sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin si Homer Simpson, dia itu kan blow on gitu ya orangnya. Iya. Cuman dia tuh sweet banget gitu. Dia dikisahkan di film The Simpsons itu, di series Simpsons, dia itu punya
band namanya The B Sharp. Dia itu dulu bikin lagu sendiri. Oh iya. Judulnya Baby on Board. Lagunya bagus banget. Jadi kan lagunya kayak gini. Lu dapet dari mana? Dari The Simpsons. Kita gak tahu. Iya. Referensi bisa dapat dari mana saja. Dari mana aja. Gak mesti baca buku-buku puisi doang atau buku-buku. Itu juga bagus. Cuman Bisa. itu dia kalau kita mengkotak-kotakan referensi rugi amat. Rugi, betul. Iya. Betul. Tapi ini menarik, ketika The Simpsons kita bahas. Betul. Apakah seorang Bilal meyakini bahwa konspirasi Itu Simpson aneh sih. itu gimana? Kayaknya bener si Matt Groening tuh kayaknya dia bisa ngelihat ke depan saya. Iya, Nggak something tahu. beyond ya. Beyond sih. Oke. Gitu. Dan saya dulu waktu akhirnya saya paham kenapa The Simpsons itu tidak terlalu kids friendly sebenarnya dengan segala lawakannya. Nggak masuk lah untuk anak-anak Oh gitu. jangan ya. deh Iya. buat anak-anak. Jangan deh. Gila, Iya. bad. Oke, kembali ke ini terakhir mungkin Mas Bilal. Ya. Tadi tentang Mas Bilal ini pernah teman-teman reguleran gitu ya. Ya. Sebelum punya karya. Kemudian kalau nggak salah di 2019 Bilal juga masuk sebuah label industri. Ya, betul. Tapi sampai hari ini berarti sendiri ya, berjalan sendiri atau gimana? Saya 2018 sampai 2020 tuh tergabung dalam satu label. Major label gitu. Nggak usah sebut nama lah ya. Nggak usah. Sebut aja Nggak Net. usah. Ya. Disebut juga lagi. Disebutin Iya. dong. Padahal saya udah nahan tuh. Iya. Gitu dulu saya tergabung di situ. Tidak ya ada pahitnya, ada asamnya juga ada, Oke, manisnya iya, juga iya. ada. Jadi saya nggak pernah nyesel juga. Itu jadi satu momen pembelajaran yang ibaratnya learn it the hard way gitu. Oh, iya. Jadi memang ilmunya banyak. Banyak. Akhirnya dari 2020 sampai 2022 saya sendirian, literally independent gitu. Akhirnya 2022 akhir saya gabung ke label Aksara Records. Cuman label ya, Oke. distribusi segala macam. Oke. Nah, jadi kan teman-teman di Soundcialism itu Mas Bilal banyak juga yang sampai hari ini mereka konsisten bertahan hidup kasarnya gitu ya Bertahan hidup dari di musik ya. gitu. Nah, juga teman-teman dari Soundcialism juga masih banyak yang kebingungan misalnya. Kebingungan dalam arti mereka berkarya tapi juga mereka memikirkan marketingnya, promotnya. Oke. Sebenarnya flow yang well itu si musisi mah ngerjain karya yang bagus aja kemudian orang-orang promote apa itu beda orang di luar personel apa gimana sih formasi yang Saya juga proporsional nggak terlalu ya? paham ya. Cuman saya punya keyakinan begini. Si artisnya, musisinya itu menurut saya mah punya tanggung jawab yang besar. Pertama, si musisi ini yang bikin lagu ya, dia bertanggung jawab akan karyanya. Jadi proses bikin lagunya, proses rekamannya itu kan juga harus dipikirin. Gimana bikin lagu sebagus mungkin, bagaimana rekaman yang mixingannya sebagus mungkin, segala produksi yang bagus banget. Saya nggak bisa bilang saya udah bagus juga, enggak belum, masih jauh dari kata bagus. Saya pun masih belajar sampai sekarang. Songwriting masih belajar. Rekaman juga lagu-lagu saya didengar juga nggak bagus-bagus amat mixingannya, biasa aja gitu. Cuman masih belajar sampai sekarang. Yang saya percaya tuh jangan cepet kenyang gitu soal ilmu gitu. Jangan cepet puas. Tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau ada kata-kata musisi mah mikirin lagunya aja, enggak sih. Betul. Iya. Harus turun juga. Iya. Musisi harus tahu juga lagunya mau diapain. Betul sekali. Enggak cuman sebatas oke, lagunya jadi, dah terserah manajernya mau ngapain. Enggak sih, itu mah wah sayang banget. Lo harus lebih kenal sama karya lo sendiri dibanding orang lain justru. Harus tahu ini lagu nih mau diapain ke depannya, dikemas seperti apa. Lagu ini mau oke, kita bikin album, artworknya mau kayak gimana. Betul, Ya kan? Terus mau bikin, kita bikin yuk, kita sebar press kit. Ya mau kayak gimana press kitnya, kita juga harus tahu. Harus tahu ya. Gitu, karena menurut saya mah kalau seandainya punya mentality yang kayak gue mah terima beres aja, cemen sih. Maksudnya jangan gitu, kita harus, karena seru lagi ngurusin gitu kan. Ya, maksudnya kita nggak usah mikirin job desk manager, job desknya apa. Kalau emang suka cinta sama musiknya, ngurusin gitu tuh seru. Asal pakai hati gitu ya. Ikhlas, dia ikhlas.
Oh kita ayo kita urusin album kita yuk. Ayo gimana kita bikin artworknya? Oh ntar yang bikin si A. Oh ya udah ikut brainstorm sama si desainernya. Ini mau gimana tentang apa lagunya? Terus kita mau kita mau upload di SP. Oh ini kita promonya gimana ya? Oh kita ikutan juga. Ya. Oh ini kira-kira gimana ya caranya? Ya. Karena memang sekali lagi tidak ada pakem dan formula yang mutlak. A yang benar, B yang salah, nggak ada. Semua tuh punya formula masing-masing. Gitu. Makanya kan every day is a learning process gitu. That never stops. Jadi kalau seandainya itu dia, ya udah stay hungry. Ilmu gitu. Dan musik itu akan mempertemukan kita dengan orang-orang baru yang kita nggak akan sangka-sangka gitu. Gimana hari ini kita kenalan, ini kita lagi, ini kita kaya banget nih silaturahmi baru. Musik itu penting tapi nggak lebih penting dari silaturahmi menurut saya gitu. Sepakat. Jero gening Bilal teh euy. Ngerti jero tahu ya? Jero dalam banget bahasannya gitu. Omongan alur ngidul aja. Enak adem soalnya. Iya. Baiklah Mas Bilal, terima kasih banyak loh. Thank you banget. Udah ngobrol-ngobrol bareng kami. Semoga saya gak terkesan sok tahu ya. Ini cuma ngobrol-ngobrol santai doang. Ngobrol santai. Ya semoga kita ada rezekinya dan usia yang panjang bisa bertemu lagi dengan berjumpa kembali ya nanti ya. Bisa main-main juga ke Socialism Bang Bilal kan. Oh iya benar. Bagus juga tuh. Benar juga. Yang penting semoga semua sehat-sehat ya. Karena itu adalah kekayaan yang utama itu. Kita punya banyak harta benda kalau kita nggak sehat percuma. Betul juga, tidak bisa menikmati itu semua. Tidak bisa menikmati. Jero wes Bilal teh. Gitu teman-teman Socialism dimanapun berada ya dan teman-teman yang ada di sini. Betul Dok. Itu pesan-pesan yang kalau kalian maknai akan bermanfaat. Betul sekali. Akan bermanfaat. Betul sekali. Kalau tidak kalian maknai akan miskin. Terus memusikan duit dah gitu ya. Mas Bilal hatur nuhun pisan ya. Hatur nuhun pisan. Thank you banget Mas Bilal. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Gugun Soma pamit. Edo Blanco juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.